Hai, bertemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan secara khusus membedah kisi-kisi PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 part 1. Adik-adik, tanpa terasa kita akan segera mengakhiri kegiatan belajar mengajar di semester 1 ini dengan kegiatan penilaian akhir semester Gasal atau yang sering disebut dengan PAS Gasal. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas kisi-kisi PAS Gasal Mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1 yang akan terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama mengupas tentang materi teks deskripsi dan teks imajinasi. Sedangkan pada bagian 2 nanti akan mengupas materi tentang teks prosedur dan teks observasi. Materi soal teks deskripsi. Soal nomor 1, struktur teks deskripsi. Pada soal nomor 1 ini nanti akan disajikan satu buah kutipan paragraf salah satu bagian dari sebuah teks deskripsi. Siswa dapat menyebutkan nama bagian struktur untuk kutipan teks tersebut. Kalian tentu masih ingat, struktur teks deskripsi meliputi judul, identifikasi atau yang sering disebut dengan deskripsi umum, dan deskripsi bagian. Nah, nanti kalian diminta untuk menyebutkan nama bagian dari kutipan paragraf teks deskripsi tersebut. Soal nomor 2, pertanyaan sesuai isi teks. Pada soal nomor 2 nanti akan disajikan kutipan paragraf teks deskripsi dan 4 buah pertanyaan. Siswa dapat memilih satu buah pertanyaan yang dapat diketemukan jawabnya dalam kutipan teks tersebut. Dalam soal nomor 2 ini nanti ada satu buah teks deskripsi ya, berbentuk paragraf dan 4 buah pertanyaan, di mana ada satu pertanyaan yang jawabannya dapat ditentukan dalam kutipan paragraf tersebut. Nah, kalian diminta menentukan satu pertanyaan yang jawabnya dapat ditemukan dalam paragraf tersebut. Soal nomor 3, ide pokok paragraf. Pada soal nomor 3 ini nanti disajikan kutipan paragraf teks deskripsi. Siswa dapat menentukan ide pokok kutipan teks tersebut. Jadi ada satu buah kutipan paragraf dari teks deskripsi. Kalian diminta menentukan ide pokok kutipan teks tersebut. Ingat, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Soal nomor 4, kalimat utama paragraf. Nah, di soal nomor 4 ini nanti akan disajikan kutipan paragraf teks deskripsi. Siswa dapat menentukan kalimat utama kutipan tersebut. Ya, kalimat utama dalam sebuah teks umumnya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kalau di awal disebut paragraf deduktif, kalau di akhir disebut paragraf induktif. Materi soal teks deskripsi nomor 5, pernyataan sesuai isi paragraf. Pada soal nomor 5 ini nanti disajikan kutipan paragraf teks deskripsi dan 4 pernyataan. Siswa dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan tersebut. Jadi ada satu buah kutipan paragraf teks deskripsi dan 4 pernyataan. 3 pernyataan tidak sesuai dengan isi teks
dan satu pernyataan sesuai dengan isi teks. Kalian diminta menentukan satu pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Soal nomor 6, isi paragraf teks deskripsi. Pada soal nomor 6 ini disajikan kutipan paragraf teks deskripsi. Siswa dapat menentukan isi kutipan paragraf tersebut. Jadi ada satu buah kutipan paragraf teks deskripsi. Kalian diminta menentukan isi dari kutipan paragraf tersebut. Materi soal teks deskripsi nomor 7. Objek teks deskripsi. Pada soal nomor 7 ini nanti disajikan kutipan paragraf teks deskripsi. Siswa dapat menentukan objek yang dideskripsikan dalam kutipan tersebut. Ada satu buah teks deskripsi berbentuk paragraf ya, yang di dalamnya menggambarkan satu buah objek. Kalian diminta untuk menentukan objek apa yang digambarkan atau dideskripsikan dalam kutipan paragraf tersebut. Sedangkan soal nomor 8, penulisan kata bilangan tingkat. Pada soal nomor 8 ini nanti disajikan kutipan paragraf yang terdapat kesalahan dalam penulisan kata bilangan tingkat. Siswa dapat memperbaiki kesalahan penulisan kata bilangan tersebut. Ya, dalam paragraf nanti ada kesalahan dalam hal penulisan kata bilangan tingkat. Kalian diminta menentukan perbaikan untuk penulisan kata bilangan tingkat tersebut. Materi soal teks deskripsi nomor 9, kalimat efektif. Di soal nomor 9 ini nanti disajikan sebuah kalimat yang tidak efektif. Siswa dapat memperbaiki kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat efektif. Ketidakefektifan kalimat bisa jadi dikarenakan ketidaktepatan dalam pilihan kata, struktur kalimat, penulisan atau pemakaian huruf kapital, penulisan kata depan atau kata perimbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian materi soal nomor 10, penulisan judul teks deskripsi. Pada soal nomor 10 ini disajikan 4 alternatif penulisan judul teks. Siswa dapat memilih satu penulisan judul yang tepat untuk teks deskripsi. Di soal ini nanti 4 pilihan judul teks deskripsi yang titik penekanannya pada ketepatan pemakaian huruf kapital. Bagaimana penulisan judul teks terkait dengan penggunaan huruf kapitalnya? Apakah setiap kata harus diawali dengan huruf kapital, ataukah ada kata-kata yang tidak harus ditulis dengan huruf kapital? Selanjutnya untuk materi soal teks imajinasi. Soal nomor 11, jenis cerita imajinasi. Pada soal nomor 11 ini disajikan satu buah pernyataan terkait satu jenis teks imajinasi. Siswa dapat menyebutkan jenis teks imajinasi yang dimaksudkan. Kalian tentu masih ingat jenis-jenis teks imajinasi dapat dibedakan berdasarkan latar waktu cerita dan ide cerita. Berdasarkan latar ceritanya, ada cerita imajinasi masa lampau, kemudian cerita imajinasi sejaman, dan cerita imajinasi latar waktu futuristik atau yang akan datang. Sedangkan berdasarkan ide cerita, ada cerita imajinasi total dan ada cerita imajinasi parsial. Kemudian soal nomor 12, latar waktu dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 12 ini disajikan sebuah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya terdapat latar waktu.
Siswa dapat menentukan latar waktu dalam kutipan tersebut. Ada satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya memuat latar waktu. Latar waktu itu menyebut kapan peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Nah, kalian diminta menyebutkan latar waktu yang terdapat dalam kutipan teks imajinasi tersebut. Materi teks imajinasi soal nomor 13, latar tempat dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 13 ini disajikan sebuah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya memuat latar tempat. Siswa dapat menyebutkan latar tempat dalam kutipan teks tersebut. Jadi ada satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya memuat latar tempat. Kalian diminta menyebutkan latar tempat yang terdapat dalam kutipan tersebut. Latar tempat itu menunjuk di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Kemudian untuk soal nomor 14, watak tokoh dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 14 ini disajikan kutipan teks imajinasi yang memuat tokoh dan perwatakannya. Siswa dapat menentukan watak tokoh dalam kutipan teks tersebut. Ada satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya ada tokoh dan perwatakannya. Nah, kalian diminta menentukan watak tokoh berdasarkan kutipan teks tersebut. Materi soal teks imajinasi soal nomor 15. Watak tokoh dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 15 ini disajikan kutipan teks imajinasi yang memuat tokoh dan perwatakannya. Siswa dapat menentukan watak tokoh dalam kutipan teks tersebut. Penjelasannya sama dengan soal nomor 14. Kemudian soal nomor 16, struktur cerita imajinasi. Di soal nomor 16 ini disajikan kutipan salah satu bagian atau struktur cerita imajinasi. Siswa dapat menyebutkan nama bagian atau struktur cerita dari kutipan tersebut. Kalian tentu masih ingat, struktur cerita imajinasi meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada bagian resolusi biasanya ada yang namanya koda. Materi soal teks imajinasi soal nomor 17. Ciri cerita imajinasi. Pada soal nomor 17 ini disajikan sebuah pernyataan terkait salah satu ciri cerita imajinasi. Siswa dapat menyebutkan satu ciri cerita imajinasi berdasarkan pernyataan tersebut. Kalian tentu masih ingat bahwa cerita imajinasi memiliki ciri diantaranya mengandung keanehan, keajaiban atau kemistikan, kemudian memiliki ide cerita, lalu menggunakan latar lintas ruang dan waktu, kemudian tokohnya unik, bersifat fiksi, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, nanti disajikan satu buah pernyataan. Kalian diminta untuk menentukan pernyataan tersebut sesuai dengan ciri cerita imajinasi yang mana. Kemudian soal nomor 18, struktur cerita imajinasi. Pada soal ini nanti disajikan kutipan salah satu bagian cerita imajinasi. Siswa dapat menyebutkan nama bagian cerita berdasarkan kutipan tersebut. Struktur cerita imajinasi meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Materi soal teks imajinasi soal nomor 19, latar waktu dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 19 ini nanti disajikan satu buah kutipan teks imajinasi yang memuat latar waktu. Siswa dapat menyebutkan latar waktu yang terdapat dalam kutipan teks tersebut. Latar waktu adalah gambaran tentang waktu terjadinya
peristiwa dalam cerita tersebut. Kemudian soal nomor 20, keajaiban tokoh dalam teks imajinasi. Pada soal nomor 20 ini disajikan kutipan teks imajinasi yang di dalamnya terdapat keajaiban tokoh. Siswa dapat menentukan keajaiban tokoh berdasarkan kutipan teks tersebut. Ada satu buah kutipan teks imajinasi yang di dalamnya terdapat keajaiban tokoh. Kalian diminta menentukan keajaiban apa yang terdapat pada tokoh berdasarkan kutipan teks imajinasi tersebut. Nah, itu tadi adik-adik untuk pembahasan kisi-kisi PAS Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal bagian pertama tentang materi soal teks deskripsi dan teks imajinasi. Untuk materi soal teks prosedur dan teks observasi, kalian bisa ikuti pada bagian kedua di video berikutnya. Nah, supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kisi-kisi PAS ini, silahkan kalian yang belum subscribe bisa untuk segera subscribe agar bisa memperoleh informasi terbaru dari channel ini.